tugasnya adalah memastikan penanganan kasus ini sudah berjalan dengan komprehensif atau belum gitu ya. Dan di bawah kami itu ada UPT P2TB2 DKI Jakarta yang sudah bertugas untuk memberikan pendampingan yang hari ini akan dilaksanakan dalam proses pemeriksaan di kepolisian, dan tentu pendampingan ini berupa pendampingan hukum dan juga pendampingan psikologis, termasuk menyediakan juru bahasa isyarat ya, karena anak tentunya di sini anak yang mengalami disabilitas dan tentu butuh penanganan yang khusus gitu ya dalam proses pemeriksaan ini. Ini akan mengawal sampai tuntas kasus ini terselesaikan, terpecahkan gitu ya Bu? Iya betul. Jadi yang pasti di dalam proses hukumnya apakah nanti ada anak pelaku yang terlibat atau seperti apa, ya pasti kami akan terus memberikan pendampingan ya, baik untuk anak korban maupun anak pelaku yang mungkin nanti akan diduga di dalam proses ini. Kan masih tahap awal ya, jadi kita menunggu nanti proses pemeriksaan ini berjalan pada hari ini. Ini katanya kemarin kan ada 3 tahap dari Kementerian PPA. Yang pertama memantau, terus cross check, dan kemudian membuat laporan. Sekarang udah semua kelengkapannya, berkas-berkasnya juga udah ada semua pada korban ya untuk membuat laporan ini. Kalau dokumen itu kan tergantung di dalam proses pemeriksaan. Ada keterangan dari saksi, keterangan anak korban, kemudian pendamping keluarga dalam hal ini mendampingi juga gitu ya. Dan tentunya ini bisa menjadi dasar bagi polisi untuk menentukan proses ini bisa naik ke tahapan berikutnya gitu ya. Jadi makanya kita menyediakan juru bahasa isyarat melalui PT DKI untuk memastikan agar informasi yang diberikan oleh anak korban kepada polisi pada saat pemeriksaan ini betul-betul bisa teruji kevalitannya gitu ya, karena ini akan dibawa nanti tentunya di dalam proses selanjutnya, di dalam proses hukum persidangan kah sampai penetapan. Admir Lani Ritonga Sebagai PLT Asisten Deputi Layanan Anak Kementerian PPDA. Ya. Terima kasih Bu. masih boleh juga kontaknya kalau berkenan. Kalau berkenan. Kencangan dikit Pak ya. Tadi sampaikan Pak, hari ini agendanya apa nih Pak kesini? Agendanya dari Polres Jakarta Barat, khususnya dari BPA, untuk melakukan BAP, meminta keterangan dari korban, yang di situ akan didampingi dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dan dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak yang diwakili oleh tim dari kementerian maupun dari cabang BPA. Di situ akan disertakan dari juru bicara untuk mentranskrip bahasa, karena untuk cara berkomunikasi dipertanyakan dari pertanyaan polisi anak, karena si anak sendiri kan tunawicara dan tunarungu. Jadi untuk berdialog, untuk berkomunikasi dari anak dan ke polisi, atau sebaliknya dari polisi ke anak ya, gitu. Ini dari pihak PPA sendiri mendampingi untuk transkrip bahasa, dan untuk yang mendampingi dari sisi lingkungan, dari tempat tinggalnya si korban, lingkup sekolahan. Jadi di situ banyak skup yang dibidangi untuk mendampingi korban saat dilakukan BAP nanti di ruangan PPA. Berarti berapa orang Pak yang kesini, terus siapa aja tuh peran-perannya, apakah korban juga ikut atau bagaimana korban Pak? Ikut, orang tuanya ikut, terus saya sendiri selaku keluarga dan dari lembaga juga ikut mendampingi. Kemudian dari PPA mungkin ada berapa orang Pak, sebagai apa aja? 7 dari perwakilan dari Jakarta Barat dan dari kementerian.